juga. Dan kami, ya sudahlah, buat kami aja cuman saya menghimbau. Program ini sangat mulia. Nggak usah takut lah misalnya, wah kalau Prabowo ini sukses misalnya, Prabowo akan mudah melenggang di 2009, pikirannya kok jauh banget ke situ ya. Pak Prabowo ini merancang ini tuh jauh sebelum beliau, kita ngobrol duduk di tahun dari 2012 atau 2011 yang lalu. Kita guyonan, Pak asik juga Pak sebetulnya kalau ini Indonesia ini ya kalau tidak ada konglomerat hitam yang menguasai ini kita bisa kasih makan semua orang. Oh iya. Saya kan suka cerita, saya kan suka ke pasar Pak. Kadang-kadang yang bikin saya sedih Pak, kenapa sih orang-orang jualan itu Pak. Kalau yang kering saya, tapi kalau yang basah kayak sayur-sayur gitu Pak. Aduh kalau udah jam 9 gak laku tuh sedih rasanya Pak. Iya ya bisa juga itu kalau kita bangun dapur di dekat-dekat pasar. Jadi pemikiran ini jauh-jauh bukan sekarang, bukan janji kampanye. Ya, bukan hanya hal politis saja. Bukanlah, ini hal kemanusiaan. Dan kemudian memikirkan rantai pasok tadi, yang sayur supaya tadi yang di pasar laku, kemudian ada buka lapangan kerja, yang lebih mudah kan kalau menjadi packing, bagian nyuci ompreng itu kan nggak perlu keahlian yang tinggi-tinggi. Artinya yang selama ini mereka nggak bisa tembus dengan bekerja, dia bisa tembus bekerja dengan di dapur ini gitu loh Mbak. Coba ibu-ibu yang sekarang nggak ngapa-ngapain di rumah, karena mau kerja apa, orang pendidikannya mungkin tidak setinggi yang sarjana atau apa kan bisa kerja di sini dan lumayan tiap Jumat gajian, Mbak. Gajiannya itu tiap minggu. Kenapa kita diberikan tiap minggu? Ya kalau ini kan mereka kan bukan orang yang punya tabungan banyak kan gitu. Nah, Mbak kalau lihat gitu Mbak, yang mendaftar nih ya. Ini ada dapur buka itu. Padahal yang diterima 50, yang daftar bisa 1.000 tuh, 2.000 antri. Artinya banyak yang berharap bertumbuh hidup di situ. Sangat, apapun bahkan. Ini baru saya bilang. Berbuka. Ini yang kerja 50. Tadi belum lagi yang tukang tempe nambah ini, tukang ini. Ada lagi. Di sekitar dapur itu akan tumbuh warung-warung. Ada warung bubur, ada warung karena kan yang pekerja ini kan ada beberapa shift. Kan mulai dari yang jam 4 itu ada tukang potong sayur. Nanti begitu malam jam 10-11 itu mulai masuk yang bagian dapur untuk prepare yang mau masak nanti jam 1:30 atau jam 2 gitu kan malam. Nanti masuk jam 3, jam 4 pagi itu bagian packingnya. Nanti sore jam 3 ada lagi kelompok masuk lagi yang bagian cuci ompreng. Rantai ekonomi ini yang kemudian tidak dipikirkan oleh banyak orang. Semua orang selama ini hanya mikirnya makan gizi gratis kayak sudah. Tapi rantai ekonomi yang multiplier efek dari efek ini, katanya kalau yang sekolah ekonomi ini kira-kira saya belajar dari yang para profesor ekonomi kan multiplier efek ini 4-5 kali kalau nggak salah ya. Kalau salah jangan dibully karena saya juga bukan sarjana ekonomi. Tapi saya memang melihat betul. Saya kasih contoh. Ada petani kangkung. Tadinya untuk dia petani kangkung menjual 100 ikat dengan harga 200 perak saja sampai sore hari belum laku, belum semua, kadang-kadang layu. Mbak bayangin apa nggak habis besok kalau nggak laku. Tetapi begitu ada dapur MBG ini, jangankan 100 ikat, dia harus pasok bisa sampai 3 kintal 350 kilo. Dia bisa bawa teman-temannya kalau di Tapos itu sekecamatan Tapos itu. Dibawa semua teman-temannya, dia bisa ngajak teman-temannya petani lain untuk menjadi pemasok kangkung misalnya. Angin segar bagi para petani. Iya, coba orang yang tadinya pendapatannya berapa dan malah kadang-kadang dia harus nombok karena sayurnya nggak laku, sekarang punya pemasukan besar. Tapi begini Bu, mengapa ya Bu, masih saja ada kemudian dapur-dapur MBG, SPPG yang justru menggunakan ini sebagai celah untuk kemudian mengambil keuntungan sendiri. Banyak yang kemudian mereka melanggar SOP, bahkan kemudian tidak memiliki sertifikat, bahkan justru juga menganggap kualitas dari makanan yang kemudian akan diterima oleh anak-anak ini dianggap sepele. Sehingga dampaknya kita lihat dengan beberapa banyak yang kemudian anak-anak yang harus kemudian dirawat di rumah sakit. Sesaat lagi Bu, kami akan bahas untuk Anda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, kita pasti akan membahas bagaimana kemudian polemik MBG ini sebenarnya
permasalahan intinya ada di mana sih Bu? Mengapa kemudian ini beragam masalah muncul secara bertubi-tubi begitu ya? Ada yang kemudian menunya tidak layak lah, bahkan viral buah semangka potongannya setipis tisu, ayam yang kemudian porsinya tidak layak untuk dimakan begitu ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi, Bu. Ini kan permasalahan minor begitu loh. Oke. Tidak semuanya benar dan ada juga yang benar. Tidak semuanya benar, kadang-kadang foto yang viral itu udah dimakan terus difoto ya kan, sehingga ada sisa-sisanya. Nah itu yang belakangan yang paling banyak lagi nih, yang tadi lagi-lagi di bulan September ini paling banyak foto-foto yang soal menu Daji, bukan hanya soal kasus keracunan, tapi soal menu, soal apalah gitu, ini viral juga kan gitu loh. Pernah kejadian begini, apakah betul itu, misalnya ini ada belatung nih, ini saya benar-benar ngalami. Ketika saya dilantik, saya tidak langsung masuk kantor BGN, tapi saya sidak ke Kabupaten Kuningan. Ya, saya lagi jalan dengan Ibu Wabu, dilaporin lah di jalan, Ibu ada menu belatung di mana? Katanya SD Cikesi. Nah, saya pagi-pagi saya datang ke SD itu, langsung saya datang. Saya nemuin guru-gurunya, ternyata apa? Enggak ada belatung itu. Yang ada dari 300 sekian menu yang dibagikan situ, itu hanya ada 2 telur busuk. Yaitu waktu itu yang lapor anak kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Jadi ini kan yang sudah disinformasi ya. Tapi kan ada kan itu gitu loh. Nah, tapi kan bukan belatung. Kan ada telur busuk 2 di SD Cikesik. Ini saya sebut loh, ini bisa dicek ke sana ya kan. Lalu ternyata yang di Madura, kemarin ada beberapa tempat, Bangkalan atau Pamekasan. Ternyata belatungnya itu cuma 1 misalnya. Tapi kan disebutkan makanan di SMA ini atau di sekolah mana itu berbelatung. Kita cek juga 1. Ada kepala sekolah yang baik, ada yang viral juga menyebutkan, enggak kok di tempat kami hanya ini. Nah tapi saya lagi-lagi Mbak, ini tidak nanti itu defensif lah ini. Memang ada juga yang mungkin gini. Banyak rata-rata yang ahli gizi baru itu kadang-kadang dia takut jadi tolong dimengerti di setiap dapur SPPG itu ada 3 dari orangnya BGN. 1 adalah kepala SPPG, 1 lagi adalah ahli gizi, 1 akuntan. Nah, karena akuntan yang baru ini karena ngitung kadang-kadang takut nih kalau belanja ini lebih dari 10. Sementara ahli gizinya textbook. Kemarin saya marah, kamu jangan textbook. Karena berdasarkan dia sekolah itu ini gramasinya sudah cukup nih. Saya bilang kasih sayur banyak-banyak. Belum pernah ada atau nggak ada orang sakit atau keracunan makan sayur banyak. Saya bilang begitu. Jadi kamu kasih biar nggak di foto-foto tempe. Kenapa mesti sedikit? Kalau bisa cukup tempe 2, kasihlah tempenya 2. Jadi di satu sisi akuntannya ini takut nanti melebihi dari belanjanya 10.000. Di satu sisi ahli gizinya itu textbook. Ya dia ikutin aja karena gramasinya memang sekian gitu loh, ya kan. Nah, karena berdasarkan buku segitu udah cukup gitu. Itu yang kemudian juga kemarin sempat dibahas ya di DPR ya oleh salah satu ahli gizi itu kan dokter kan bahwa